Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Zahra Khairunisya dari Prodi S1 Manajemen Rombel K1 NPM 24 10 10 30 30. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan di masa depan. Perubahan dunia yang semakin cepat, muncullah suatu pertanyaan penting, seperti apa pemimpin untuk masa depan? Bukan sekedar yang cerdas, bukan pula yang kuat dalam pidato, tetapi yang mampu memberikan jembatan antara suara rakyat dan arah kebijakan antara harapan dan kenyataan. Pemimpin tersebut bisa saja tidak selalu kita temukan di pusat kekuasaan atau kota besar. Kadang jawabannya hadir dari ruang yang lebih dekat, misalnya dari desa. Contohnya di sebuah desa bernama Banjarnegoro, Kabupaten Magelang, kita menemukan jawabannya. Seorang kepala desa yang memimpin bukan dengan otoritas, tetapi dengan kedekatan, bukan dengan perintah, melainkan dengan mendengar. Dan beliau adalah Bapak Muhammad Mustohi. Gaya kepemimpinannya itu mencerminkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif. Setiap program desa tidak lahir dari ruang tertutup, melainkan dari dialog bersama. Jadi warganya itu tidak hanya dilibatkan, mereka juga menjadi bagian dari keputusan itu sendiri, tentu dengan musyawarah. Dalam setiap perencanaan, dari penyusunan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan, suara warga itu menjadi poros utama. Inilah bentuk kepemimpinan yang tidak sekedar mengatur, tetapi merangkul sesama. Jadi di balik gaya kepemimpinannya ini, kita juga melihat semangat transformasional. Beliau juga percaya pada potensi bawahannya, memberi ruang, memberi kepercayaan. Seperti kepala urusan, kepala wilayah, semua diberi keleluasaan menjalankan tugas masing-masing, bukan karena lepas tangan, tetapi karena memahami bahwa kepemimpinan bukan milik satu orang. Delegasi tersebut tidak hanya membuat sistem pemerintahan desa menjadi lebih efisien, tetapi juga membentuk kultur tanggung jawab yang menyebar. Jadi, bawahan dari kepala desa itu ya menjalankan tugas sesuai tupoksi mereka masing-masing. Bahkan saat kepala desa tidak hadir, roda pemerintahan pun tetap berjalan. Karena semua tersebut itu telah diberdayakan. Dan selanjutnya pada masa kepemimpinan dia, kemampuan kepemimpinan kepala desa juga pernah diuji. Contohnya pada masa pemakaman jenazah COVID-19, kepala desa Banjarnegoro mampu beradaptasi dan melakukan keefektifan komunikasi. Dua ciri penting dalam teori kepemimpinan kontingensi. Tindakan yang dilakukan beliau serta-merta berkoordinasi dengan masyarakat secara persuasif. Hal tersebut itu agar tidak terjadi kegaduhan dan menyesuaikan kebijakan agar tetap sejalan dengan kepentingan warga tanpa melanggar ketentuan dari pusat. Untuk selanjutnya, beliau itu tidak menggunakan survei atau indikator formal untuk mengevaluasi kepemimpinannya, yaitu cukup berjalan di tengah masyarakat, mendengarkan langsung, dan mengamati respon dari masyarakat itu sendiri. Karena ia percaya untuk ukuran kepemimpinan yang efektif bukan hanya hasil program, tetapi juga proses sosial yang terbangun. Jadi, ketika beliau ditanya apakah ada perubahan gaya kepemimpinan sejak awal menjabat, beliau menjawab tidak ada yang signifikan, karena sejak awal ia telah memilih gaya yang sesuai dengan masyarakatnya dan tetap konsisten di jalan itu. Jadi, tergantung dari pandangan masyarakat di desa Banjarnegoro itu tentang evaluasi kepemimpinan dari beliau. Maka dari desa Banjarnegoro itu kita bisa belajar bahwa pemimpin masa depan tidak selalu hadir dengan sorotan kamera atau sorak tepuk tangan. Ia itu hadir dalam bentuk yang sederhana, dalam musyawarah, dalam kepercayaan, dan dalam ketulusan melayani. Juga di tengah era informasi yang penuh distraksi dan ketidakpercayaan ini, pemimpin yang dipercaya menjadi sangat langka dan berharga.
Pemimpin masa depan tidak hanya memerintah, tetapi hadir untuk melayani ketulusan itu. Seperti menumbuhkan loyalitas rakyat tanpa paksaan, menghindari eksploitasi wewenang, dan mengembangkan kepemimpinan yang berbasis pada kasih dan tanggung jawab sosial. Jadi, itulah pemimpin yang akan dibutuhkan pada masyarakat kita untuk masa depan yang mendatang.